ala maudiin murtafiin kaila yusibuka arasyash. Sunnah sebelum wudu kita dianjurkan kalau wudu ijlis, duduk dalam keadaan menghadap kiblat, tempatnya agak tinggian. Biar apa? Biar tidak terkena percikan-percikan air yang najis. Kalau kita suka wudu di istiqlal kan ada model duduk yang kita duduk. Kalau membacanya kan berdiri, ada model duduk, tempat duduk, diri duduk, duduk. Nah persis di sini sumajlis lil wudu. Kemudian duduklah dalam keadaan mau berwudu. Duduknya dalam keadaan menghadap kiblat dan di tempat yang tinggi. Kenapa? Agar tidak mengenai, agar cipratannya tidak mengenai kepada kita. Ya. Jadi duduk, kalau bisa agak tinggian, terus air ke bawah itu langsung ngalir. Jadi percikannya nggak kembali. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Saat kita mau mulai wudu, baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Jadi kita baca dulu. Ustaz, kalau bacanya bismillah itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inqul bismillah kafar. Kalau kita cuma baca bismillah boleh, cukup, enggak apa-apa. Fa'inqul bismillah fi awal wudu. Kalau ternyata kita lupa mau wudu belum baca bismillah, fakti dia bi asna'i, maka bacalah bismillah di tengah-tengah wudu. Kita lupa Pak, sebelum wudu enggak baca bismillah. Pas lampangan baju tangan baru belum baca bismillah, langsung baca bismillah. Fa'in farota falapati dia di foti mahalnya. Kemudian kalau ingatnya saat wudu udah selesai, Ustaz. Wudu udah selesai, kita baru ingat, belum baca bismillah. Baca gak tuh? Nah, falapati dia, nggak usah baca kalau ingatnya wudu udah selesai. Kenapa di fauti ma'aliha? Karena kesunahannya sudah dimana. Sumakul, tapi nanti kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Itu baca doa ketika kita lupa baca bismillah. Setelah itu kita baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang pertama sebelum kita wudu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Apa ini apa? Nah, belum. Salam namanya. Kemudian tumaksir yadaika salasan qabla al-tudkhilahuma al-binaa. Kita basuh, ada berikutnya kita basuh kedua tangan kita sebanyak 3 kali sebelum tangan kita masuk ke kolam ambil air. Kalau kita wudunya di bejana, kalau kita wudunya di kolam, sebelum tangan kita masuk ngambil air untuk membasuh, sunnah kedua tangan kita untuk dibasuh dulu. Misalnya di gayung, ambil air, basuh.
basuh 3 kali. Jadi sebelum kita ambil air untuk basuh wajah, tangan dibasuh dulu sebanyak 3 kali. Kalau diceram, keranjang muka dulu. Basuh tangan 3 kali. Kemudian waqul Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyukmi wal halakah. Itu baca doa saat kita membasuh tangan. Hadirin jamaah, ada wudu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Hampir semuanya kalau kita wudu dianjurkan untuk baca-baca doa. Entar ada nih adatnya, kalau basuh tangan baca doanya apa, basuh wajah doanya apa, basuh tangan doanya apa, basuh usap rambut doanya apa, telinga doanya apa, semuanya serba doa. Maka Nabi kata Imam Ghazali, kalau kita wudu, setiap anggota yang dibasuh dan diusap kita baca doa, besok di akhirat seluruh wajah kita bersinar, seluruh wajah kita bercahaya. Tapi kalau kita wudu enggak disertai bacaan-bacaan doa, besok di akhirat yang bercahaya, yang bersinar cuma anggota tubuh yang dibasuh aja, cuma anggota tubuh yang diusap aja, enggak semuanya. Tapi kalau kita sambil baca-baca doa, yang bersinar seluruh anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita ada perut diwuduin enggak? Tapi kalau kita baca doa, besok di akhirat perut itu bersinar. Nah, nanti bedanya. Nah, kemudian setelah kita membasuh tangan, atau saat kita membasuh tangan, sambil baca doa membasuh tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyukmi wal halakah. Artinya, ya Allah, saya minta mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan, dan saya berlindung mudah-mudahan dijauhi dari kehancuran. Itu doa sangat membasuh kedua tangan. Sumanwi rof al hadasi. Nah, baru baca bismillah udah, tangan udah kita basuh, niat rof al hadas. Nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardhon lillahina. Awis tibahana sholat, atau niatnya istibahat sholat, biar diboleh sholat bagi orang yang tayamum. Niatnya nawaitu tayamuma listibahati fardhis sholat. Wala yang bagi an-ta'zuba niyatuka qabla ghusl wajhi. Di sini dijelaskan, fala yasihu wudu'uka, maka wudu'mu tidak sah. Tidak seharusnya saat kita wudu, niat kita habis sebelum membasuh wajah. Fala yasihu wudu'uka, nanti wudu kita tidak sah. Contoh, kita udah mulai tidak niat dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahina. Niat udah habis, niat yang di dalam itu udah habis, air baru ditumpahin, ini wudunya nggak sah. Niatnya udah habis, airnya baru dituangin, wudunya nggak sah. Atau air dulu dituangin,
nawaitul wudu ala nafil nggak sah. Kenapa? Tidak ada unsur berbarengan, tidak ada corona. Kalau niat itu harus berbarengan antara yang diucapkan di hati dengan gerakan. Awal yang benar begini di dalam hatinya, nawaitul wudu'a birokil ada sir asbari pada. Jadi ayat udah nyampe sini, niat juga udah nyampe. Nah itu yang sah. Kalau niat dulu udah selesai, baru ayat dituangin, nggak sah. Atau ayat dulu dituangin, baru niat, ini nggak sah. Kenapa? Karena tidak ada corona. Sumakut gurfatan lifika wa tamat mabok ihas salasan. Kemudian kita dianjurkan ngambil air buat apa? Buat kumur-kumur sebanyak 3 kali. Kalau di sini niat, ya, terus ambil air. Atau kalau secara urutannya, pertama baca bismillah, kedua basuh tangan, ketiga ambil air buat kumur-kumur 3 kali. Wa balik fi radil ma'i ila bersomati illa an takuna shaiman fatafuku. Dan kalau kumur-kumur itu harus sampai sini lampakan. Kecuali kalau kita lagi puasa, jangan sampai lampakan. Begitu. Supaya ada airnya masuk. Jadi kalau kumur-kumur, air wadi. Jangan ini doang, dua itu. Ya. Wa balik fi radil ma, kecuali kalau kita lagi puasa. Jadi sampai aja. Waktu dan bacalah doa saat kita kumur. Doanya Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbit bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirati. Nah, itu doa lagi kumur-kumur. Selama ini kalau kumur-kumur baca doa enggak, Bu? Sama berarti. Emang lampangan begini kita rada susah. Jadi orang yang wudu nggak dibarengin baca doa, besok di akhirat yang bersinar cuma anggota yang diwuduin aja, cuma mulut aja, mulutnya doang sini, sambil sampingnya. Itu kalau ibarat orang lagi pakai bedak, cengkong semua. Tapi kalau kita wudunya dibarengin sambil baca-baca doa, pipi atau badan, punggung, biar kata nggak diwuduin, semuanya ikut bercahaya. Ustaz, kalau nggak hafal Arabnya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Emang kita orang Indonesia nggak apa-apa, asal jangan pakai bahasa Inggris. Itu lebih berlibat lagi. Ini doanya ini. Ini alatnya Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbit bil qawli sabit fil hayati dunya. Artinya, ya Allah, mudahin saya buat biar bisa baca Al-Quran dan banyakin zikir, dan omongan saya biar benar. Ikhlasnya kan, ya Allah, mudahin saya biar mulut saya biar bisa baca Al-Quran, biar mulut saya bisa zikir kepadamu, dan biar mulut saya benar, kata-kata benar.
Kadang kan mulut susah Pak, susah dikontrol karena mulut itu nggak berulang. Yang nggak berulang lidah apa mulut? Lidah nggak berulang. Jadi apa aja kita keluar bisa keluar, apalagi kalau lagi marah. Nah, yang pertama kumur. Yang kedua, sumahut gurfatan li anfika wastanshidniha salasan wastansir ma fil anfi min rutubatin. Habis mulut hidungnya diairin. Bahasa Arabnya namanya istinsyaq. Mulut ambil, kemudian hidung seret. Ya, 3 kali juga. Waktu dan sambil baca doa. Doanya Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Itu kalau lagi ngisep baca doa tadi. Kalau lagi baca doa juga. Wa fil istinsyaq, dan saat keluarin air dari hidung baca doanya Allahumma inni a'udzubika min ra'ihin nar wa su'id dar. Itu doanya keluarin air dari hidung. Nah ini ibu udah apa ini ya? Doanya apa Bu? Nah ini ada berwudu harus disertai dengan doa-doa. Artinya begini doanya. Ini saat ngisep air hidung. Doanya Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Artinya ya Allah, izinkan saya, mudah-mudahan besok saya bisa mencium harumnya aroma surga dan engkau ridho kepada saya. Bisa dulu bahasa kita aja, bahasa dirinya. Ya Allah, mudah-mudahan dia ada hidup ya. Mudah-mudahan saya besok hidupnya dulu saya bisa nyium bau surga. Wakil istinsyaq, kemudian saat air hidung itu dikeluarin, baca doa lagi. Doanya Allahumma inni a'udzubika min ra'ihin nar wa su'id dar. Ya Allah, jangan sampai hidung saya bisa menyium api neraka. Jangan sampai hidung saya bisa menyium baunya neraka. Nggak kuat. Sumahut gurfatan min wajhika fasir biha mubat. Tabi'at tastir jabati ila muntaha ma yubilu bilat dapani fituri wa minal kuduni ilal kuduni fil ardi. Nah, baru dah. Jadi basuh tangan udah, kumur udah, kumur udah, istinsyaq udah. Baru kita ngambil air buat basuh wajah. Wajah basuh. Wajah itu yang harus dibasuh dari mulai ujung sini, ujung tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau lebarnya dari satu telinga ke telinga satunya. Jadi harus sama, diusap, dibasuh. Batasnya sampai dagu. Wajah, aurat. Maka di zaman Bapak Ibu, ibu-ibu, kalau mau sholat, jangan sampai mukennanya ini ke bawah. Kalau ke bawah berarti kan ini kelihatan, gitu. Kenapa? Karena batas ini dagu. Berarti nama mukennanya harus di atas dagu begini. Harus tutupin. Jangan begini. Kalau begini, ini ada aurat yang terlihat. Kalau kita basuh tangan aja kan, caranya begini, tangan dari tangan sampai situ harus dilebihin, gitu. Biar apa? Biar yakin. Sama, basuh aja dari ujung tumbuhnya rambut sampai dagu. Basuhnya harus dilebihin sampai lagi.
Biar apa? Biar merata. Kemudian nutup mukenanya harus begini, gitu. Biar auratnya dagunya tertutup, bukan di bawah sini. Ya. Nah, itu khusus saat kita sholat. Nah, basuh wajah dan apa-apa yang ada di sekitar wajah kita. Maksudnya apa-apa? Ya, rambut ada di sekitar wajah kita. Kalau wajah kita ada air mata, ada daging lebih, ya itu harus dibasuh juga. Kenapa? Karena berada di sekitar wajah kita. Rambut, alis, bulu mata, gitu. Kumis, ya. Kemudian jenggot, ini dibasuh semuanya. Nah, kalau jenggot, kalau sekira jenggotnya itu lebat, nggak wajib dibasuh sampai merata. Pokoknya mungkin air aja. Tapi kalau jenggotnya itu nggak lebat, wajib dibasuh sampai dalam-dalamnya. Ukuran lebat dan tidak, kalau sekitar ada orang jarak 1 meter berbicara, ngobrol, kelihatan kulitnya, berarti nggak lebat. Tipis. Contoh, ini kan kayak saya ada jenggotnya. Tipis. Kenapa kelihatan kulitnya? Maka wajib dibasuh sampai dalam-dalam kulitnya. Kalau ada orang yang jenggotnya tebal, gitu, maka nggak wajib dibasuh sampai dalam-dalamnya. Ujung rambutnya itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau tipis, gitu, nah maka wajib dibasuh. Wakul indah bosil wajib, dan basuhlah saat dan berdoalah saat kita membasuh wajah. Ada doa juga ya membasuh wajah. Doanya Allahumma baghir wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Itu doa saat membasuh wajah. Artinya Allahumma baghir wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyatika. Ya Allah, mudah-mudahan wajah saya bersinar sama seperti Engkau menyinari wajahnya kekasih Engkau. Ya Allah, mudah-mudahan wajah saya bersinar nanti di akhirat sama seperti sinarnya wajah malaikat kasih. Wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Jangan sampai besok di hari kiamat wajah saya hitam, ya Allah, sama seperti hitamnya wajah musuh-musuh. Nah, itu doa saat membasuh wajah. Nggak apa Arabnya, Indonesia nggak apa paham juga nggak apa. Saat basuh wajah, ya Allah, mudah-mudahan wajah saya bersinar kayak wajahnya kekasih. Jangan sampai wajah saya hitam kayak wajah musuh. Nah, itu saat membasuh wajah. Walam tatruk tahlilal liyati al-kasifati. Jangan sampai kita tinggalkan menyelai-nyelai jenggot yang tebal di sela-sela. Sumaksir yadakal yumna. Nah, habis wajah tangan. Sumaksir yadakal yumna. Kemudian kita basuh tangan kita yang kanan. Sumal yusra, kemudian yang kiri. Ma'al mirfaqaini ini basuhnya sampai dengan siku-siku. Ilah ansofil adudaini, sampai tengah-tengah dengan atas. Memang basuhnya itu tangan sampai situ, tapi sunnah dilebihin sampai lengan atas basuhannya. Ya.
Kemudian fa'innal kulliyata fil jannati tablugu mawadi'al. Karena sesungguhnya perhiasan-perhiasan yang akan dipakai orang di surga nanti adalah sampai batasan-batasan. Jadi nanti kalau kita tangannya di dunia benar, insya Allah nanti tangan kita bagus, bercahaya. Ada hiasannya nanti di akhirat. Berarti kalau nanti kita lihat di akhirat orang pada belentong-belentong, berarti maksudnya sinarnya nggak lama gitu, berarti wudhunya nggak benar gitu. Atau pas wudhu dia nggak baca doa. Tapi kalau ternyata orang semuanya bersinar, nah itu contoh orang yang kalau wudhu baca doa. Wakul indah bersiriumah, bacalah doa saat kita basuh tangan kanan. Doanya Allahumma a'mini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiron. Wa indah bersisiman, dan saat kita basuh bagian tangan kiri sambil baca doa Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Itu baca doa saat basuh tangan kanan artinya Allahumma a'mini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiran. Artinya Allah, mudah-mudahan besok di hari kiamat Allah kasih catatan amal saya melalui tangan kanan, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat hisab saya ringan ya Allah. Saat basuh tangan kanan, saat basuh tangan kiri doa, ya Allah jangan sampai Allah kasih catatan amal saya lewat tangan kiri, atau ngasih catatan saya lewat sebelah punggung saya. Kemudian sumas tauhid roksana bil masjid. Wajah udah Allahumma bagi doanya. Tangan udah, karena tangan kiri udah. Habis itu usap rambut. Sumas tauhid roksana bil masjid. Usap rambut dengan cara diusap. Bi antabulna yadaika, dengan sekiranya kamu membasahi tanganmu, kedua tanganmu, wa tulsiqor usah asabika yadakal yumna bil yusra. Kalau di sini ya, cara musap rambut yang ada di kepala, tangan dibasahi. Ini ujung telunjuk ketemu ujung telunjuk. 1, 2, 3, begitu. Jadi ke bawah, ke depan dihitung 1, ya. Ke bawah, ke depan dihitung 2, ke belakang, ke depan dihitung 3. Begitu boleh nggak? Boleh. Yang penting rambut yang masih ada di kepala. Misalnya ada orang rambutnya panjang sampai jempol, musap rambut dan dibasuh rambut yang boleh kan? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu rambut yang bukan di wajah. Yang boleh itu rambut yang masih di wajah. Apa? Iya, rambut yang masih di wajah. Nah, sambil baca doa, bacanya bagaimana? Allahumma ghashshi bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta dilli arsyika yawma la dilla illa dillu. Allahumma harim syahri wa bashari alat nar. Nah itu doa
membasuh, mengusap rambut. Jadi ada juga artinya Allahumma washi birahmatika, ya Allah liputilah aku dengan kasih sayang. Ya Allah berilah saya dengan kasih sayang. Wa anzil alayya min barakatika, berilah saya keberkahan. Wa anzilni tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk, mudah-mudahan besok di hari kiamat aku mendapatkan lindungan. Allahumma harim syahri wa basyari alana, ya Allah jangan sampai rambut saya, kulit saya tersentuh api neraka. Nah itu baca. Pokok inti-intinya aja Pak. Tadi kalau kalau basuh tangan intinya apa sih? Inti daripada doa membasuh tangan itu tadi halaman. Nah, doa membasuh tangan intinya apa? Kita minta keberkahan. Doa kumur-kumur intinya apa? Mulut kita biar gampang baca Al-Quran. Doa istighfar masukin air minum intinya apa? Mudah-mudahan biar bisa nyium aroma surga. Inti daripada doa basuh wajah apa? Mudah-mudahan wajahnya putih bersinar. Inti ngusap rambut di atas kepala apa? Mudah-mudahan rambut di atas kepala ini tidak tersentuh air mata. Gak apa-apa, baca doanya, intinya aja pada basuh bisa boleh. Nah kemudian habis ya mengusap rambut sambil dibarengi berdoa, sumaksah kudunaika zohirahuma wa batinahuma bima ijadihi. Kemudian kita usap kedua telinga kita. Nah kedua telinga ini hukumnya sunnah, nggak diusap nggak apa-apa, tapi adabnya ini diusap tiga telinga. Caranya bagaimana? Telunjuk masuk ke dalam, jempol di luar. Nah bisa basahin usah, basahin usah 3 kali. Nah, telinga itu sunnah. Sambil baca doa basuh telinga, doa usap telinga. Allahumma ij'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah ma'al abror. Itu doa ngusap telinga, intinya ya Allah mudah-mudahan besok pas di akhirat telinga saya bisa dengar sama orang yang manggil-manggil dari surga. Takutnya apa? Besok di akhirat telinga kita bulut, dipanggil-panggil sama orang yang ada di surga nggak murahkan. Bang sini bang, dipanggil ke surga, bang sini, dia beloknya ke neraka karena kulitnya bulat. Kenapa bulat? Karena saat duduk nggak pernah dius. Kemudian habis telinga, apa yang harus kita lakukan? Itu habis telinga yang kita basuh adalah rokobah. Sumaksan rokobah leher diusap. Habis telinga leher. Ya. Wakul dan sambil baca doa, Allahumma fukka rokobati minan nar wa a'udzu bika minas salasila wal aghlal. Artinya ya Allah, jangan sampai leher saya tersentuh api neraka, dan jangan sampai leher saya besok di akhirat dirantai. Kan kita suka ngeliat tuh di YouTube tuh si sampai neraka bagaimana?
leher kita dirantai lah. Ada yang lehernya dirantai, makanya digigit. Jadi kita di atas putar-putar ya. Kayak kecil mainan ini dirantai dulu baru digigit. Nah, kita minta perlindungan biar leher kita tidak dirantai, biar leher kita tidak tersentuh air. Nah, baru sumaksir rijlan kalimah, basuh kaki yang kanan. Jadi urutannya Bu, pertama basuh tangan, habis tangan kumur-kumur, habis kumur-kumur istighfar, habis istighfar basuh wajah, habis wajah dan dua tangan, habis tangan usap rambut kepala, gitu. Habis kepala kedua telinga. Habis telinga leher, habis leher kaki. Ini kira-kira ada yang bunyi begitu, jadi basuh. Hah? Belum ya? Ya Allah, ini emang sunah-sunah ya, campur apa sunahnya. Kaki yang kanan dibasuh. Terus muqtadi'an bil-hiksiyah atau pastima bil-hiksiyah yusra wa tadkhilal asabi min asfali wa qul Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'adami ibadika sholihin. Nah, lempengan basuh kaki mah diawali kaki kanan. Sunah kalau basuh kaki di kiri dari kanan. Nah, sambil di sela-sela ya, terus sebelah sini, terus di sela-sela itu sunahnya. Kita makan begini aja. Kita kalau basuh begini, kita nggak tahu ini kena air apa enggak. Gitu. Nah, kalau basuh dibalik-balik, syukur-syukur kita sela-sela gitu. Takutnya nggak masuk ke sela-sela. Apalagi yang dagingnya banyak. Ya, ini harus di sela-sela biar dagingnya pada rontok dengan kulit. Nah, sambil baca doa, doanya Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'adami ibadika sholihin. Ya Allah, mudah-mudahan kedua telapak kaki saya besok tiga pagi lewati jembatan Siratal Mustaqim. Doanya diberkati. Bahkan tadi kata puluh tinggal gosel yusra, itu tadi kalau lagi basuh kaki kanan. Kalau basuh kaki kiri doanya Allahumma inni a'udzubika antazila qadami ala sirati finnar. Ya Allah, mudah-mudahan kaki saya besok saat jembatan surat lewat jembatan surat tadi nggak tergeser. Ya. Nah, berikutnya warfatil mana ila ansofi sakoini warokit takro salasan fi jami af'alika. Nah, kalau kaki batasnya kan sampai ke dua mata kaki, tapi dianjurin dilebihin sampai apa? Sampai betis. Itu anjurannya. Dan semua anggota wudhu yang dibasuh diusap sunnahnya diulang sebanyak 3 kali. Faidah farokta farfak basarota ila sama. Kalau kita udah selesai wudhu, angkat tangan kita ke langit. Ngapain? Sambil baca doa. Baca doa setelah wudhu. Wa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau di sini ada namanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta amirtu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik
faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adkurka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Nah, ini doa setelah Ustaz yang di sini panjang banget, yang pendek-pendek aja gak apa-apa ya. Kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek ya Bu ya. Yang penting dibaca. Kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek. Faman qoma hadhihi da'wah fi wudu'ihi. Nah ini kata Imam Ghazali, siapa orang yang baca doa-doa tadi di dalam wudunya, kharajat khotoyahu min jami'i a'dha'ihi, maka semua kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khutima ala wudu'i bi khatimin, dan nanti dikasih stempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wudunya orang yang sempurna. Gitu. Kemudian wa rufi'at lahu ta'al arsy falam yazal sabru ta'ala qadisu wa yuqalu lahu sawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Wudu kita diangkat ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala sampai hari kiamat. Nah, itu wudu. Kemudian bahasanya di wudu ina sab'an, kita lagi. Hindarilah, jauhilah dalam wudu kita 7 perkara. Jangan sampai 7 perkara ini kita lakukan di dalam wudu kita. Yang pertama, la tanfud yadaika fatarashul ma'a. Yang pertama, jangan sampai kita wudu nyiprat-nyipratin air begini. Air ambil, makruh hukumnya makruh. Nyiprat-nyipratin air, jangan sampai. Ya, wala tatil wajhaka warasaka bil ma'i lamma. Ya, jangan sampai wudu kita dengan nyiprat-nyipratin air. Yang kedua, jangan sampai kalau kita wudu modelnya ngamuk-ngamukin wajah. Ya, begitu, cabut-cabutin. Apalagi air ciprat-ciprat ini kan, kalau air kita cipratin Pak, kena sebelahnya itu air jadi mustamal. Saya wudu di sini, Pak Edi di sini, saya wudunya begini. Pas Pak Edi lagi ngambil air, nyiprat sini ini mustamal, nggak bisa dibuat bersuci. Gitu. Makanya kalau kita wudu ingat tengok kanan kiri ada orang apa enggak, jangan sampai cipratan kita kena dia. Nah, yang kedua, jangan nabung-nabung, apalagi wudu minum. Yang ini nggak kebasuh, kalau wudu ngolongin. Jangan mungkin, entar ini nggak kebasuh. Nah, kemudian wala tajid fil ghusli ala salasi marrat wala tatakallam fi asna'il wudu. Lagi wudu jangan tatakallam, jangan sambil ngobrol. Ya, lagi wudu jangan sambil ngobrol, diam aja. Kecuali ada udzur. Saya lagi wudu, awas ular apa? Wala tajid fil ghusli ala salasi marrat. Wudu itu kan sunnahnya diulang 3 kali. Jangan sampai lebih dari 3. Udah maksimal 3 aja. Kemudian wa tuksir sobat ma'i min ghairi hajatin bi mujarradil waswasi. Jangan sampai kalau kita wudu nuangin airnya kebanyakan karena sebab kita waswas. Ambil air lagi gak jadi. Ambil air, gara-gara kita waspas, air sender habis buat buka ruangan. Itu belum buat tangan, tangan sender lagi. Jangan sampai kebanyakan. Kita pakai air Pak di masjid,
berlebihan bisa haram. Kita pakai air di rumah berlebihan itu makruh. Kenapa? Kalau di masjid ini barang wakaf. Gitu. Kita pakai air berlebihan. Kalau buat wudhu nggak apa-apa. Gitu. Berlebihan buat wudhu juga saking was-wasnya, wudhunya kok kayak guling-gulingan sampai semuanya basah. Bisa haram. Di rumah kita israf itu berlebihan, itu makruh. Emang sih air listrik kita yang banyak, duit kita, tapi kalau berlebihan itu bisa makruh. Tapi kalau barang makan juga haram, israf. Kemudian wala tatawaddo bil ma'i al-musyammas, jangan wudhu dengan air yang dipanasi sinar matahari. Wala minat awani sufriyah, dan juga jangan wudhu pakai air yang disimpan pakai kuningan. Udahlah, misalnya air yang disimpan pakai bejada kuningan ditaruhnya di atas, itu kan kalau siang-siang kena sinar matahari, kita mau sholat wudhu di situ, panas banget. Jangankan kuningan, toron aja Pak, kalau kita ngasih toron di atas tuh Pak. Saya pernah wudhu masjid mau sholat Jumat, itu toronnya di atas. Mana musim panasnya, orang dibuka ngebul, sampai kita diamin dulu. Nah itu jangan, makruh baca es dan dipasin. Apalagi nyimpannya bukan di toron. Kalau di toron itu masih aman. Kenapa? Karena air kalau nyampur sama toron, airnya nggak berubah. Yang bahaya itu air ditaruh di kuningan atau ditaruh di besi. Lama-lama kan ada karatnya. Nah itu yang berbahaya. Itu makruh. Ya, bahkan bisa menjadi haram. Nah kemudian yang terakhir di sini dikatakan, siapa orang yang berwudu sambil baca doa, maka semua anggota wudunya bersinar. Dan siapa orang yang berwudu tidak disertai baca doa, maka yang bersinar adalah cuma anggota yang kena air wudu saja. Ya. Nah, baik dari jamaah Bapak Ibu, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan boleh saya pertanyaan. Ya. Tentang tadi masalah kalau wudhu berlebihan, sholat musik. Kalau kita sengaja mandi, sholat musik gimana sih? Kan kadang kita mudik, terus di rest area kan mandi di masjid. Itu airnya itu bagaimana? Ya. Jadi memang gampang, ada tempat-tempat yang memang menyediakan air itu nggak apa-apa dibuat mandi. Gitu. Nah kalau begitu nggak apa-apa, yang penting mandinya wajar. Misalnya kita mandi itu butuh berapa ember? Saya katakan 5 ember. Ini kok kita mandi sampai 10 ember, 15 ember, 20 ember. Bahkan mandinya lama. Umumnya orang mandi 20 menit, ini dia mandi sampai 40 menit. Nah itu yang tidak diperlukan, itu namanya berlebihan. Ya, sama kayak misalnya kalau kita ziarah itu kan suka ada air yang digentong. Itu air disiapin buat minum, bukan buat mandi. Digentong kita pakai buat mandi. Nah itu baru nggak boleh, itu berlebihan. Nah, jadi kalau misalnya di sini, ya nanti tergantung di sini tangganya itu menyediakan nggak? Istilahnya bahasanya ikhlas nggak? Kalau kita pakai buat mandi di sini, begitu. Kalau menyediakan ya nggak ada masalah. Jadi restoran itu kan memang ada yang untuk mandi apa-apa. Yang tidak berlebihan. Masalah air yang dipanasin tadi ya. Kalau kita misalnya bicara tadi, kan ada panas sedikit. Kalau lagi subuh itu kan pakai anak dulu, itu wudhu, boleh nggak? Itu yang kedua dari ibu yang suka sering itu kalau kondangan atau apa subuhnya itu sama.
Ya, baik. Yang pertama tadi kan dikatakan yang makruh itu air yang dipanaskan pakai matahari. Sekarang Ustaz dipanasnya nggak pakai matahari, pakai listrik. Misalnya, shower itu ya, jangan pakai listrik sehingga panas tangan. Itu boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan panas-panas. Panas nggak apa-apa, kita dulu pakai air. Gitu. Yang nggak boleh itu air yang dipanasin pakai sinar matahari dan ditaruhnya di bejana, gitu, sehingga bisa berubah sifat air. Yang tadinya karatan, bejana lama-lama karatan, campur sama air, nah itu yang berbahaya bagi kulit kita. Nah itu yang diperbolehkan. Kalau yang pakai shower nggak apa-apa. Yang kedua, Ustaz bagaimana kalau ibu-ibu wudu pengantin dipajak itu kan bedanya tebel banget. Nah, nanti dilihat kalau pacar itu apa ya? Oke, ya. Kalau ada zatnya dan zat itu bisa menghalangi sampingnya air pada kulit, maka itu nggak boleh. Wudunya nggak sah. Tapi kalau pacar itu sama kayak spidol, kayak pulpen. Tangan kita spidolin, diwuduin boleh nggak? Boleh. Gitu. Pulpen nih, kan hitam, diwuduin sah nggak? Sah. Karena itu bukan zat. Gitu. Sama, henna tinggal dilihat itu berupa zat atau bukan. Karena kan ada cuma warna doang ya, tapi nggak ada zatnya. Yang kuning-kuning itu kan pacar, tapi nggak ada zatnya. Warna doang diwuduin, sah nggak? Sah. Karena itu sama kayak spidol, sama kayak pulpen. Tapi kalau ada zatnya, enak. Ada zatnya ya. Zat itu ada bentuknya, ada zatnya. Kemudian dikenain air wudhu. Nah, kalau zatnya ini menghalangi samping air ke kulit, maka wudhunya nggak sah. Bedah ketebelan, saking tebelnya itu air nggak bisa nyampe ke kulit, itu makanya nggak sah. Makanya kalau yang punya hajat menikahin anak, ini dilihat, ditanya, ini bedanya bagaimana Bu? Kira-kira aman nggak kalau kena air? Aman nggak kalau kena kulit? Nah, jadi itu nanti dilihat ada zatnya atau enggak. Ini yang lain, cukup. Baik, saya kembalikan kepada. Baik, sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat istirahat akan dulu. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-harinya sehingga menambah beban kualitas dalam ibadah kita. Jadi teman sekalian, kita mencari masalah kita bersama dengan di melalui lambat kita. Setelah yang itu semangat pada kesempatan waktu dan silakan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala
sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud bihal qulub wa taqabi bihal subhanahi biha syur wa tadi wa sabiha min Allah ya musallib al qulub salib qulubana aqadi innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.